lagi sama saya, Prasa Puspita Dewi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 21081060081. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai reptil dan juga pohon filogeni. Oke, kalian tahu nggak sih apa itu reptil? Jadi, reptil sendiri berasal dari kata reptum yang memiliki arti melata. Nah, berdasarkan kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa reptil sendiri adalah hewan vertebrata atau sekelompok hewan yang bertulang belakang yang melata. Nah, tubuh reptil sendiri terlindungi atas sisik, di mana sisik ini berasal dari cat tanduk. Nah, fungsi sisik di sini yaitu untuk melindungi tubuhnya atau untuk menyesuaikan dirinya dari suhu lingkungan. Nah, adapun ciri umum dari reptil yaitu pertama, kulitnya dilindungi oleh kulit kering berupa sisik, memiliki 2 pasang anggota gerak yaitu berupa 5 jari di tiap pasangnya dan juga di mana 5 jari itu terdapat cakar dan jantungnya ini terdiri dari 3 maupun 4 ruang. Nah, pernapasannya rata-rata menggunakan paru-paru. Terdapat 2 pasang saraf kranial dan bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, di mana reptil ini menyesuaikan suhu tubuhnya sesuai dengan lingkungan dan mengalami fertilisasi internal dengan menggunakan organ reproduksinya atau melangsungkan proses kopulasi. Nah, sekarang kita beranjak ke filogeni. Ada yang tahu nggak filogeni itu apa? Jadi, filogeni merupakan gambaran klasifikasi yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara suatu spesies dengan ancestornya atau dengan nenek moyangnya, dan hubungan evolusioner antara organisme satu dengan organisme lainnya. Nah, istilah filogeni ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pilon yang berarti suku ataupun ras, dan genesis yang berarti asal atau sumber. Tujuan dari filogeni sendiri yaitu untuk mengetahui sedekat apa sih kekerabatan dari setiap hewan dengan hewan lainnya atau dengan nenek moyangnya, baik dilihat dari sequence DNA maupun dengan protein ataupun dari morfologi yang dimilikinya. Nah, setelah mengetahui pengertian filogeni, ada juga beberapa istilah yang memang harus kita ketahui ketika kita ingin menganalisis atau membaca suatu diagram filogeni atau pohon filogeni. Nah, pertama, yaitu ada istilah mengenai sister group, yang mana sister group merupakan sekumpulan organisme yang berasal dari nenek moyang yang sama dan takson yang sama. Garis besarnya yaitu organisme yang memiliki tingkat kemiripan atau kesamaan yang banyak. Kemudian ada istilah lagi outgroup. Nah, outgroup sendiri merupakan organisme yang tidak ada atau tidak berada dalam clade yang sama, atau secara ringkasnya itu outgroup ini adalah suatu organisme yang memiliki tingkat kemiripannya yang hanya sedikit ataupun jauh. Nah, outgroup ini digunakan sebagai perbandingan dengan sister group. Nah, setelah tadi membahas mengenai istilah-istilah dalam pohon filogeni, maka sekarang kita harus membaca bisa atau memahami cara membaca pohon filogeni. Nah, berdasarkan pohon filogeni yang berada di atas ini, hewan yang pertama kali muncul dari percabangan Ammonita adalah Periodiscus sinensis atau kura-kura tempurung lunak, yang kemudian mengalami spesiasi menjadi Testudo hermanni atau kura-kura Hermann. Periodiscus sinensis dan Testudo hermanni merupakan hewan dari ordo yang sama, yaitu dari ordo Testudinata. Keduanya memang sama-sama dari ordo yang sama, akan tetapi ada hal yang membedakan sehingga Periodiscus sinensis ini menjadi istilah outgroup. Tadi dijelaskan bahwa outgroup adalah suatu organisme yang memiliki tingkat kekerabatannya yang jauh dengan organisme lainnya. Spesies dari Periodiscus sinensis ini berasal dari famili Trionicinidae, sedangkan Testudo hermanni ini berasal dari famili Testudinidae. Nah, keduanya memang memiliki kesamaan, akan tetapi kesamaannya tidak terlalu banyak sehingga kekerabatan mereka ini cukup jauh. Kemudian dari spesies itu muncul lagi spesiasi atau terbentuk lagi spesiasi sehingga muncul spesies iguana atau iguana hijau dan juga spesies Trimeresurus insularis atau ular Feiver timur. Nah, iguana dengan Trimeresurus insularis ini disebut juga dengan sister group, yang mana sister group sendiri memiliki arti yaitu dengan
memiliki banyak sekali kesamaan, maka kekerabatannya juga semakin dekat. Nah, hal ini selaras dengan teori yang mana menjelaskan bahwa iguana dengan Trimeresurus ini terdapat dalam satu ordo yang sama, yaitu ordo Sukamata. Namun, dari subordo yang berbeda. Jika iguana berasal dari subordo Suria, sedangkan ular atau Trimeresurus ini berasal dari subordo Serpentes. Nah, melihat juga pada zaman evolusi bahwa diketahui sebelumnya ini ular memang tidak ada. Yang mana ular ini adalah evolusi dari kadal. Yang mana kadal adalah dari subordo Suria. Sehingga hubungan kekerabatannya itu lebih dekat dibanding dengan Testudohermani dan Pelondiscus sinensis. Nah, jika kita perhatikan bahwa dalam diagram pohon filogeni ini ada angka dalam panjangnya jarak skala antara spesies ini. Nah, misalnya ada angka 3,9. Nah, angka dalam skala jarak ini menunjukkan bahwa angka dari nukleotida yang terdapat pada spesies tersebut, hingga diberikan jarak pada skala filogeni antara masing-masing spesies. Tadi juga dijelaskan bahwa semakin panjang skala dari angka tersebut, maka mempengaruhi jarak divergensi atau terbentuknya data dari sequence DNA ini, kayak gitu. Oke, sekiranya mungkin cukup sekian materi mengenai reptil dan pohon filogeni yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf, dan jika ada sedikit kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa nanti lagi. Bye. Assalamualaikum.